Air selalu menjadi bagian penting dalam sejarah manusia. Sejak ribuan tahun lalu, kota-kota besar tumbuh di dekat sumber air, di tepi sungai, di pesisir laut, dan di wilayah delta yang subur. Air menyediakan makanan, jalur perdagangan, serta akses transportasi. Keberadaan air menentukan lokasi pemukiman, pertumbuhan ekonomi, dan arah peradaban. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, hubungan ini mulai berubah. Di banyak kota dunia, batas antara daratan dan lautan menjadi semakin tidak jelas. Banjir yang dahulu jarang terjadi, kini datang lebih sering. Dalam beberapa kasus, terjadi hampir setiap tahun, bahkan berulang dalam satu musim. Fenomena ini dikenal dengan berbagai istilah. Banjir rob di wilayah pesisir, luapan sungai di kawasan perkotaan, badai pasang yang dipicu cuaca ekstrim. Meskipun penyebabnya berbeda, dampaknya serupa. Pemukiman tergenang, infrastruktur terganggu, aktivitas ekonomi terhenti sementara. Menghadapi kondisi ini, banyak kota mengambil pendekatan yang sama, membangun penghalang fisik antara air dan daratan, tanggul, atau yang disebut tembok laut. Struktur besar yang dirancang untuk menahan air agar tidak masuk ke wilayah kota. Dari luar, struktur ini terlihat kuat dan permanen, memberikan kesan perlindungan dan kepastian. Namun muncul satu pertanyaan mendasar, sejauh mana tembok dapat melindungi kota dari air? Di Belanda, sekitar sepertiga wilayah negaranya berada di bawah permukaan laut. Selama ratusan tahun, sistem tanggul memungkinkan negara ini tetap bertahan dan berkembang. Dan di Jepang, tembok laut dibangun dengan tinggi yang signifikan sebagai respon terhadap ancaman tsunami dan badai pasang. Dan di Jakarta, rencana pembangunan tanggul raksasa diproyeksikan sebagai salah satu upaya perlindungan wilayah pesisir dan pusat kota. Semua contoh ini didasari keyakinan yang sama bahwa dengan merencanakan teknologi, manusia dapat mengendalikan risiko alam. Namun kondisi lingkungan terus berubah. Permukaan laut secara global menunjukkan tren kenaikan. Di berbagai kota, permukaan tanah justru mengalami penurunan. Sementara itu, pola cuaca menjadi semakin sulit diprediksi. Kondisi yang dulu dianggap ekstrim, kini mulai menjadi bagian dari keseharian. Setiap tanggul dibangun berdasarkan perhitungan teknis, data pasang surut, model badai, proyeksi iklim jangka panjang. Insinyur memperhitungkan tinggi gelombang, tekanan air, dan usia pakai struktur. Di atas kertas, sistem ini dirancang untuk bekerja dengan presisi. Namun, air memiliki sifat dasar yang tidak berubah. Ia selalu mencari jalannya sendiri. Ketika laut ditahan oleh tembok, tekanan meningkat. Jika tanggul terlalu rendah, air akan meluap. Jika terlalu tinggi, air dari hujan dan sungai dapat terperangkap di dalam kota. Masalah banjir tidak selalu datang dari laut. Curah hujan tinggi dan sistem drainase yang terbatas dapat menyebabkan genangan dari dalam wilayah perkotaan itu sendiri. Ada satu risiko lain yang sering luput dari perhatian, rasa aman dan berlebihan. Ketika tanggul berdiri, pembangunan cenderung meningkat di belakangnya. Permukiman tumbuh lebih dekat ke wilayah berisiko. Ketergantungan terhadap struktur perlindungan semakin besar. Jika suatu saat sistem ini gagal, dampak yang timbul bisa jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Di video ini tidak bertujuan untuk menimbulkan ketakutan dan bukan pula untuk menyederhanakan persoalan yang kompleks. Ini adalah upaya untuk memahami pilihan-pilihan yang diambil kota-kota dunia dalam menghadapi air dan melindungi wilayahnya, dan dalam menentukan batas antara manusia dan alam. Tanggul dan tembok laut sering dipahami sebagai solusi yang berdiri sendiri. Padahal pada kenyataannya, struktur ini hanyalah satu bagian dari sistem yang jauh lebih kompleks. Di balik dinding beton yang terlihat di permukaan, terdapat rangkaian perhitungan teknis yang panjang dan saling berkaitan. Perhitungan ini tidak dibuat berdasarkan satu kondisi,
melainkan berbagai skenario yang mungkin terjadi dalam puluhan tahun ke depan. Data pasang surut laut dikumpulkan secara terus-menerus. Riwayat badai dianalisis. Model iklim digunakan untuk memperkirakan kenaikan muka air laut berdasarkan tren global dan kondisi lokal. Semua data tersebut digunakan untuk menjawab pernyataan utama, seberapa besar tekanan air yang harus ditahan oleh sistem perlindungan ini. Insinyur memperhitungkan tinggi gelombang maksimum yang mungkin terjadi dalam kondisi ekstrim. Mereka memperkirakan tekanan air pada saat badai besar bertepatan dengan pasang tertinggi. Mereka juga menentukan beberapa lama struktur harus mampu bertahan sebelum diperkuat atau diganti. Dalam perencanaan teknis, tidak ada konsep benar atau aman. Yang ada adalah tingkat risiko yang dianggap masih dapat diterima. Secara prinsip, fungsi tanggul terlihat sederhana, menahan air agar tidak masuk ke wilayah daratan. Namun dalam praktiknya, air tidak hanya datang dari satu arah, dan tidak hanya muncul dalam satu bentuk. Ketika laut ditahan oleh tembok, tekanan air di sisi luar struktur meningkat. Jika tinggi atau kekuatan tanggul tidak mencukupi, air akan meluap melewati batas perlindungan. Sebaliknya, ketika tanggul dibuat sangat tinggi dan tertutup rapat, masalah lain dapat muncul di dalam kota. Hujan tetap turun di wilayah perkotaan. Sungai tetap mengalir dari hulu menuju hilir. Air dan daratan membutuhkan jalur keluar menuju laut. Jika jalur ini terhambat, air dapat terakumulasi di dalam kota, mengakibatkan banjir yang tidak berasal dari laut, melainkan dari kombinasi curah hujan tinggi dan sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air. Karena itu, tanggul selalu bergantung pada sistem pendukung tambahan, pintu air yang dioperasikan secara manual dan otomatis, pompa berkapasitas besar yang bekerja tanpa henti, serta jaringan drainase yang harus selalu terawat. Jika satu bagian dari sistem ini gagal, perlindungan secara keseluruhan dapat terganggu. Selain tantangan teknis, ada dampak lain yang sering muncul setelah tanggul dibangun. Wilayah di belakang tanggul dianggap lebih aman, akibatnya pembangunan meningkat. Pengalaman berbagai kota di dunia menunjukkan bahwa tanggul dan tembok laut tidak pernah menghasilkan satu kesimpulan tunggal. Di beberapa tempat, struktur ini terbukti efektif melindungi wilayah perkotaan. Di tempat lain, hasilnya jauh lebih kompleks. Belanda sering disebut sebagai contoh keberhasilan. Negara ini memiliki sejarah panjang menghadapi ancaman banjir. Sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut, namun tetap dapat dihuni dan berkembang. Keberhasilan tersebut bukan hanya hasil pembangunan tanggul tinggi. Belanda membangun sistem yang terus dievaluasi dan diperbaharui. Setiap struktur memiliki standar keamanan yang ketat. Risiko dihitung secara berkala, bukan sekali lalu ditinggalkan. Namun bahkan di Belanda tidak ada anggapan bahwa sistem ini sempurna. Para perencana menyadari bahwa perubahan iklim dan kenaikan muka laut akan terus mengubah kondisi dasar. Karena itu, perlindungan dianggap sebagai proses yang berkelanjutan, bukan solusi final. Jepang menghadapi ancaman yang lebih tiba-tiba. Tsunami dan badai pasang datang dengan kecepatan dan energi besar setelah beberapa peristiwa besar. Tembok laut dibangun di banyak kota pesisir. Di berbagai lokasi, tembok tersebut berhasil menahan gelombang kerusakan dan dapat dikurangi, dan waktu evakuasi menjadi lebih panjang. Namun di lokasi lain, air melampaui struktur yang ada. Gelombang datang lebih tinggi dari perhitungan awal. Di beberapa kasus, tembok justru menghalangi pandangan ke laut, sehingga tanda-tanda bahaya terlambat disadari. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perlindungan fisik selalu memiliki keterbatasan. Struktur dapat mengurangi risiko, tetapi tidak pernah menghilangkan sepenuhnya. Di banyak kota pesisir Asia Tenggara, tantangan yang dihadapi berbeda. Masalah utama bukan hanya kenaikan muka laut, melainkan juga penurunan permukaan tanah.
pengambilan air tanah yang berlebihan menyebabkan daratan ambles secara perlahan. Setiap tahun permukaan kota turun beberapa sentimeter. Dalam jangka panjang, dampaknya sangat signifikan. Tanggul yang hari ini dianggap cukup tinggi, dalam beberapa tahun bisa menjadi tidak memadai. Untuk mempertahankan tingkat perlindungan yang sama, struktur harus terus ditinggikan. Kondisi ini menciptakan perlombaan yang sulit dimenangkan. Di satu sisi, laut terus naik. Di sisi lain, tanah terus menurun. Sementara sumber daya untuk memperkuat sistem terbatas. Ketika tanggul dibangun tanpa mengatasi penyebab penurunan tanah, perlindungan yang dihasilkan bersifat sementara. Ia dapat mengurangi banjir dalam jangka pendek, namun tidak menyelesaikan masalah dasar. Pengalaman kota-kota ini memperlihatkan satu pola yang jelas. Keberhasilan tanggul sangat bergantung pada konteks lokal, kondisi geologi, pola cuaca, tata kelola air, dan keputusan pembangunan. Tidak ada satu desain yang bisa diterapkan di semua tempat. Struktur yang efektif di suatu negara belum tentu berhasil di negara lain. Selain itu, keberhasilan seringkali diukur dalam rentang waktu tertentu. Sistem yang berfungsi baik selama 2 atau 3 dekade belum tentu mampu bertahan dalam kondisi iklim yang berubah cepat. Disinilah muncul pertanyaan penting bagi perencana kota. Apa tujuan utama membangun tanggul? Adalah perlindungan jangka panjang atau sekedar memperlambat dampak yang tak terhindarkan? Di beberapa kota, tanggul memberi waktu untuk beradaptasi, waktu untuk memperbaiki tata ruang, waktu untuk mengurangi aktivitas yang memperparah risiko, waktu untuk menyiapkan alternatif jangka panjang. Namun di kota lain, waktu tersebut tidak selalu dimanfaatkan. Pembangunan terus berlanjut di wilayah berisiko. Ketergantungan pada tanggul semakin besar, dan ketika sistem menghadapi tekanan ekstrim, kerugian yang terjadi menjadi lebih luas. Dari berbagai pengalaman ini, satu hal yang menjadi semakin jelas. Tanggul bukanlah jawaban mutlak. Ia adalah alat. Keberhasilannya ditentukan oleh bagaimana alat itu digunakan, dalam konteks apa, dan dengan tujuan apa. Pembangunan tanggul dan tembok laut hampir selalu dibahas dalam konteks pelindungan dan keselamatan. Namun setiap struktur pelindungan memiliki biaya, dan biaya tersebut tidak selalu terlihat di awal. Biaya pertama yang paling jelas adalah biaya finansial. Pembangunan tembok laut membutuhkan investasi besar, miliaran hingga puluhan miliar rupiah, tergantung panjang, tinggi, dan kompleksitas sistem. Dana ini umumnya berasal dari anggaran publik, pajak masyarakat, pinjaman jangka panjang, atau kombinasi keduanya. Namun setelah pembangunan selesai, pengeluaran tidak terhenti. Struktur harus dirawat, dievaluasi, dan diperkuat secara berkala. Dalam jangka panjang, biaya pemeliharaan seringkali mendekati atau bahkan melampaui biaya awal pembangunan. Di luar aspek keuangan, ada biaya lain yang jarang masuk dalam perhitungan awal, yaitu biaya lingkungan. Untuk membangun tembok laut, wilayah pesisir seringkali harus diubah secara signifikan. Hutan mangrove ditebang, pantai alami diratakan, ekosistem pesisir terganggu. Padahal mangrove, terumbu karang, dan padang lamun berfungsi sebagai pelindung alami. Mereka menyerap energi gelombang, mengurangi abrasi, dan menahan sedimentasi. Ketika ekosistem ini hilang, tanggul harus menahan beban yang lebih besar. Resiko kerusakan meningkat, dan alam kehilangan perannya sebagai penyangga. Selain itu, perubahan garis pantai dapat mempengaruhi dinamika arus laut. Sedimentasi berpindah ke lokasi lain. Abrasi justru meningkat di wilayah yang tidak terlindungi. Dampak ini sering baru terlihat beberapa tahun setelah proyeksi selesai. Saat kerusakan sudah sulit dipulihkan, biaya berikutnya adalah biaya sosial, tetapi juga cara hidup masyarakat di sekitarnya. Di banyak kota pesisir, tembok laut memutuskan akses langsung ke laut. Nelayan harus menempuh jarak lebih jauh, aktivitas tradisional menjadi lebih sulit dilakukan. Komunitas yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan laut harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang didominasi oleh struktur beton. Dalam beberapa kasus, pembangunan tanggul juga memerlukan relokasi penduduk, pemukiman yang berbeda di jalur proyek yang harus dipindahkan ke tempat lain.
Proses ini tidak selalu berjalan mulus, ganti rugi sering diperdebatkan, lokasi relokasi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi warga. Bagi sebagian masyarakat, kehilangan tempat tinggal berarti kehilangan mata pencarian, jaringan sosial, dan identitas komunitas. Ada pula dampak yang lebih halus, namun tidak kalah penting, perubahan hubungan manusia dengan lingkungannya. Kota yang dulunya terbuka ke laut berubah menjadi kota yang tertutup. Pandangan ke horizon hilang, interaksi sehari-hari dengan alam berkurang. Sebagian warga merasa lebih nyaman, namun sebagian lain merasa terasing dari ruang yang sebelumnya menjadi bagian hidup mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah kota mulai menyadari keterbatasan pendekatan ini. Mereka mulai mencari alternatif yang tidak sepenuhnya bergantung pada tembok. Beberapa proyek pembangunan pelindungan fisik dengan solusi berbasis alam. Tanggul dirancang bersamaan dengan restorasi mangrove. Ruang publik dibangun sebagai area resapan air. Pantai buatan dibuat untuk meredam gelombang. Pendekatan ini tidak selalu lebih murah, seringkali justru lebih kompleks dan memakan waktu. Namun tujuannya berbeda, bukan hanya menahan air, melainkan mengelola resiko secara lebih menyeluruh. Perubahan pendekatan ini mencerminkan suatu kesadaran penting bahwa perlindungan kota tidak bisa hanya diukur dari tinggi tembok. Keberhasilan juga harus dilihat dari keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan kemampuan kota untuk beradaptasi. Pada titik ini, pernyataan yang dihadapi kota-kota dunia bukan lagi sekedar soal teknis, bukan hanya tentang seberapa tinggi tembok harus dibangun, melainkan tentang pilihan yang lebih luas, pilihan antara pelindungan cepat dan solusi jangka panjang, antara pendekatan yang berfokus pada struktur dan pendekatan yang mempertimbangkan sistem secara utuh. Dan setiap pilihan memiliki biaya yang harus ditanggung, baik hari ini maupun hari di masa depan. Pernyataan tentang tanggul dan tembok laut pada akhirnya mengarah pada satu hal yang paling mendasar. Apakah struktur ini benar-benar dapat menyelamatkan kota? Jawaban yang tidak sederhana dan tidak bisa diringkas menjadi ya atau tidak. Dalam banyak kasus, tanggul terbukti mampu mengurangi resiko. Ia melindungi wilayah perkotaan dari banjir yang lebih sering, memberi waktu bagi kota untuk tetap berfungsi, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk beradaptasi. Dalam konteks ini, tanggul dapat dianggap berhasil, bukan sebagai solusi akhir, melainkan sebagai alat untuk menunda dampak yang lebih besar. Namun keberhasilan ini selalu bersifat terbatas. Tanggul bekerja dalam asumsi tertentu, asumsi tentang tinggi air, asumsi tentang kecepatan perubahan iklim, asumsi tentang stabilitas tanah dan sistem pendukungnya. Ketika asumsi-asumsi ini berubah lebih cepat dari perkiraan, tingkat perlindungan pun ikut berubah. Banyak kota-kota menggunakan waktu yang diberikan oleh tanggul untuk memperbaiki tata ruang, meningkatkan sistem drainase, mengurangi pengambilan air tanah, dan memperkuat kesiapan. Tidak sedikit pula kota yang justru menggunakan waktu tersebut untuk melanjutkan pembangunan di wilayah berisiko. Pemukiman semakin padat, aset ekonomi semakin besar, ketergantungan terhadap tanggul semakin tinggi. Dalam konteks kondisi seperti ini, tanggul tidak lagi berfungsi sebagai alat adaptasi. Ia berubah menjadi penyangga bagi pola pembangunan lama yang tidak berkelanjutan. Pernyataan tentang keselamatan kota tidak bisa dilepaskan dari cara kota itu tumbuh. Kota yang sepenuhnya bergantung pada tembok akan selalu berada dalam posisi reaktif, menunggu air datang lalu meninggikan pelindungan. Sebaiknya kota yang memandang air sebagai bagian dari sistem memiliki lebih banyak pilihan. Di beberapa tempat, pendekatan ini mulai terlihat. Kota dirancang agar sebagian wilayahnya dapat tergenang, sementara tanpa menimbulkan kerugian besar. Ruang terbuka berfungsi ganda sebagai penampung air. Bangunan disesuaikan dengan risiko banjir periodik dalam pendekatan ini. Tanggul tetaplah memiliki peran,
namun bukan sebagai satu-satunya garis pertahanan. Ia menjadi bagian dari strategi yang lebih luas bersama pengelolaan air tanah, pengaturan tata ruang, pelindungan ekosistem alami, dan kesiapan sosial. Di titik ini, makna penyelamatan kota menjadi lebih luas dari sekedar pencegah air masuk. Menyelamatkan kota berarti memastikan bahwa kehidupan sosial dan ekonomi dapat terus berjalan dalam kondisi yang berubah, bahwa dampak tidak selalu jatuh pada kelompok yang paling rentan, dan bahwa keputusan yang diambil hari ini tidak menyebabkan resiko yang lebih besar di masa depan. Ada kota yang pada akhirnya harus mengambil keputusan yang paling sulit, tidak lagi bertahan di semua wilayah, melainkan mundur secara terencana dari area yang terlalu beresiko. Relokasi bukanlah kegagalan teknis, ia adalah pengakuan bahwa tidak semua tempat dapat dipertahankan dengan cara yang sama. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban yang mampu bertahan lama bukanlah yang memiliki tembok tinggi, melainkan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Di abad ini, air akan terus naik, cuaca akan terus berubah, tekanan terhadap kota-kota pesisir akan meningkat. Dalam konteks ini, tanggul dan tembok laut tetap akan dibangun karena dalam banyak situasi mereka masih dibutuhkan. Namun pertanyaan terpenting bukan lagi seberapa tinggi tembok harus dibuat, melainkan bagaimana tembok itu digunakan sebagai alat adaptasi atau sebagai alasan untuk menunda perubahan yang diperlukan. Karena pada akhirnya, keselamatan kota tidak ditentukan oleh beton atau baja. Ia ditentukan oleh keputusan manusia, keputusan tentang bagaimana membangun, bagaimana menggunakan sumber daya, dan bagaimana berbagi resiko secara adil. Tanggul dapat membeli waktu, namun hanya keputusan yang bijak yang dapat menentukan apa yang dilakukan dengan waktu tersebut. Dan di sanalah masa depan kota sebenarnya ditentukan.